يا رسول الله سلام عليك يا ربي واشهد يا ربي واشهد يا ربي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, sehingga kembali di Ahad siang ini berkumpul di majelis ini melanjutkan kegiatan majelis ilmu, majelis zikir yang mudah-mudahan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir kita masih di dalam bab ke-27 fit tasydidi ala liwat, bab seputar ancaman kecaman terhadap perbuatan liwat atau perbuatan homoseksual. Pertemuan terakhir kita tuntung membaca 5 hadis tentang kecaman atas perbuatan homo. Hari ini masuk hadis yang ke-6. Qala alaihi assalatu wassalam, idza ata ar-rajulu ar-rajula fahuma zaniyani. Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain, mendatangi laki-laki yang lain dalam kurung bercinta dengan laki-laki yang lain, baik halnya melalui dubur atau saling bersentuh paha yang satu dengan paha yang lain, mufakhadah. Dalam kurung maksudnya mendatangi tadi, baik melalui duburnya atau sekedar bersentuhan paha, sekedar bersentuhan paha yang satu dengan paha yang lain. Tutup kurung. Fahuma zaniyani, maka kedua orang laki-laki tersebut adalah
pelaku zina. Maka kedua laki-laki tersebut pelaku zina. Wa idza atatil mar'atu al-mar'ata, dan apabila perempuan mendatangi perempuan yang lain, dalam kurung perbuatan lesbian, dalam bahasa Arab disebut sihaq. Apabila perempuan mendatangi perempuan yang lain, dalam kurung berbuat perbuatan lesbian, entah saling berciuman, berpelukan, atau tindakan-tindakan lain bercintanya perempuan dengan perempuan. Tutup kurung, fahuma zaniyatani, maka dua perempuan tersebut adalah pelaku zina. Hadits ke-6 ini menerangkan lawan kita, zina itu bukan sekedar ketika laki-laki berhubungan dengan perempuan yang tidak halal. Lalakian berhubungan dengan wanita yang bukan istrinya, itu zina, iya. Begitu pula kalau lalakian lawan lalakian, entah berpelukan, bersentuhan paha, apalagi sampai liwat, memasukkan kemaluan dalam dubur, itu pun dikategorikan dalam fikih perbuatan zina. Yang mana di dalam aturan agama Islam, orang yang berbuat zina apabila sudah menikah atau muhsan maka dirajam. Kalau inya mengaku atau ada 4 saksi yang berbuat perbuatan homo itu dirajam. Apa itu rajam? Seluruh badannya dimasukkan dalam lubang di tanah, tersisa kepala di luar, di permukaan tanah, dilempar dengan bebatuan yang ukurannya sedang. Kada terlalu halus batunya, kada gana bongkahan. Kalau terlalu halus, lambat matinya ditawaki. Kalau kaganalan, sakali tawak mati. Jadi dengan ukuran batu yang menengah, supaya tersiksa rajam. Itu apabila inya berbuat perbuatan homo dan sudah menikah. Artinya lakian ini sudah bisi bini, halal, sudah berhubungan badan dengan istrinya, masih bernafsu lawan lakian. Lalu sudah berisi yang halal, menggauli yang halal, masih nafsu lawan lakian lain sampai berbuat perbuatan homo, rajam hukumnya. Kenapa? Karena fahuma zaniyani, itu dikategorikan zina dalam fikih, walau lakian lawan lakian. Kalau sudah menikah sebelumnya, lakian tersebut berisi sudah bini halal, masih berbuat homo, rajam tadi. Kalau inya iqrar, mengaku di depan hakim, atau ada arba'atu syuhud, 4 saksi yang menyaksikan, rajam. Ada kegampangan itu. Dalam istilah modern, lalakian yang cabang 2, atau cabang 2 lah. Binian inya nafsu, lakian inya nafsu. Itu dalam istilah modern biseksual. Biseksual. Artinya apa aja masuk. Musuhnya lakian enggak masuk.
Musuhnya binian enggak masuk. Kambing hantupnya. Kada juga. Itu biseksual, makanya diistilahkan itu LGBT. Apa LGBT? L lesbian, binian lawan binian. G gay atau gay, lakian lawan lakian. B itu tadi biseksual. Apa aja rasuk? Lakian hantup, binian hantup. Sapi no. T transgender. Apa transgender? Inya lahir bebatang, tataknya diubah jadi kayak kemaluan binian. Implan payudara, jadilah wanita jadi-jadian. Lakian, kemaluannya dioperasi, dioplas, ditatak, diubah seakan punya lubang kemaluan perempuan. Dada diimplan, muha dioperasi, rambut dipanjangi. Lalu beraktinglah nang gaya bebinian, tapi terkadang suara aslinya tak keluar. Operasinya kada sempurna. Itu transgender. Dan LGBT ini semua dalam sudut pandang Islam haram, syadidut tahrim, sangat diharamkan. L lesbian. Ini ilmu nih. Jangan tahu menyambut, oh LGBT, jurang apa LGBT? L lesbian, G itu gay, B biseksual, dan T transgender. Transgender ketika terlahir lakian berubah jadi binian dioperasi. Atau lahir bebinian dioperasi ditambah-tambahi atribut lelaki. Sama transgender, merubah gender atau jenis kelamin. Ada loh yang gitu, akhir zaman lah. Hakun mengeluarkan duit sekian M demi merubah apa yang sudah ditakdirkan Tuhan. Allah mentakdirkan inya jadi bayi laki-laki, lahir lelakian, yang ada terima. Hendak jadi binian nih, operasi habis sekian M, jadilah binian jadi-jadian. Jaka pengimbahnya payu ada juga. Berpikir lakian baik nang asli original pada nang kawe. Lain juga tuh nah, feelingnya. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula binian lahir. Jenis kelamin ditakdirkan binian. Tiba-tiba kada terima inya lawan aturan ilahi, ditambahlah atribut lakian, suntik hormon supaya timbul di dalam awaknya itu hal-hal sifatnya lelaki, janggut, sesengot, ginian deh. Payudaranya dioperasi, diratakan supaya kayak lakian, ada begitu. Ada habis pikir gitu. Namun kita yang normal-normal di sini memandang hal tersebut bebulan. Kita normal berpikir kita, ya lah. Ada yang normal sebenarnya. Bebulan, berbuang duit namanya. Tapi itulah adanya dunia saat ini, akhir zaman ada aja transgender. Apabila yang berbuat homo atau lesbi ini belum menikah sebelumnya, belum pernah merasakan hubungan sah yang halal, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampungnya, diusir selama setahun. Sebagaimana hukum had ini berlaku pada pelaku zina. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza atatil mar'atu al-mar'ata, apabila bebinian mendatangi binian lain, perbuatan lesbi, sihak tadi dalam bahasa Arab, berciuman, berpagutan, saling menjepit dan sebagainya, walhasil perbuatan lesbi lah. Sama fahuma zaniyatani,
dua perempuan ini pun kena had atau hukum zina. Kalau sudah menikah sebelumnya, sudah bisi laki sebelumnya, marasai sudah sah. Masih nafsu lawan binian lain sampai berbuat lesbi, dirajam kalau ia mengaku atau 4 saksi melihat. Kalau ia belum menikah sebelumnya si perempuan, cambuk 100 kali dan ditamrib, diasingkan dari kampungnya selama setahun. Hadits yang ketujuh. Qala alaihi assalatu wassalam, man qabbala ghulaman bi syahwatin faka'annama zana ma'a ummihi 70 marrah. Wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan faka'annama qatala 70 nabiyyan. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang mencium anak lelaki dengan nafsu, barang siapa laki-laki yang mencium anak laki-laki lain dengan nafsu, maka perbuatannya tersebut seakan-akan dia menzinahi ibunya sendiri sebanyak 70 kali zina. Ngeri. Barang siapa mencium anak laki-laki dengan nafsu, lakian mencium lelaki lain dengan nafsu, maka perbuatannya tersebut bagaikan menzinahi ibu kandungnya sebanyak 70 kali. Kebayangkan nggak? Bagaikan menzinahi ibu kandungnya sendiri sebanyak 70 kali. Wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan. Dan barang siapa yang menzinahi ibunya sendiri, barang siapa yang menzinahi ibunya sendiri, maka dosa tersebut bagaikan dia telah membunuh 70 orang nabi. Pahamlah hitungannya ya Rabbi. Dan barang siapa yang menzinahi ibu kandungnya sekali, maka dosanya bagaikan membunuh 70 nabi. Kita buliki hadis ketujuh dari awal. Mencium lakian lain, lelaki mencium lakian lain, pakai nafsu, bersyahwat. Cium wara lah, belum lewat dubur lagi. Cium wara, dosanya bagaikan menzinahi ibu kandung 70 kali. Satu ciuman nafsu pada sesama jenis itu bagaikan menzinahi ibu kandung 70 kali. Dan satu kali orang menzinahi ibu kandungnya sendiri bagaikan membunuh 70 nabi. Kayak apa hitungannya? Satu ciuman nafsu sesama jenis bagai menjinai 70 kali.
ibu kandung. 70 kali ibu kandung dizinahi. Satu ciuman. Sedangkan sekali aja menjinahi ibu kandung itu bagaikan membunuh 70 nabi. Artinya mencium nafsu sesama jenis itu bagaikan pian membunuh 4.900 nabi Allah. Itu hitungannya. Kenapa? Satu ciuman nafsu sesama jenis 70 zina lawan ibu kandung. Satu kali zina lawan ibu kandung 70 nabi kita bunuh dosanya. 70 kali 70 berapa? Banyak dipai, banyak juaan. 4.900 sekali mencium lakian sesama jenis baku cupan jenong. Bagaikan membunuh 4.900 nabi-nabi Allah. Membunuh seikung orang biasa aja dosanya ganal. Ini membunuh nabi. Kayak apa ganal dosanya? 4.900 nabi pula. Na'udzubillah min dan bercium warak loh, belum liwat, belum homo lewat dubur, mencium pakai nafsunya. Bagai membunuh 4.900 nabi-nabi Allah. Na'udzubillah. Jangan. Kenapa sampai ngeri dosanya perbuatan gaya ini? Karenanya menyimpang. Kalau lelakian mencium binian, walaupun haram karena pacaran, itu masih normal di mata kita. Tapi kan baik juga. Tapi normal. Sesuai sudah ketentuan nafsunya lelaki pada bebini. Nafsunya bebinian pada lelaki. Normal setidaknya. Tapi jangan digawe. Tapi setidaknya lebih ringan itu. Daripada ini lakian dihantuk. Sesama lakian. Menyimpang dari ketentuan sudah. Dosanya singgah nama. Na'udzubillahi min. La ilaha illallah. Kada kegampangan. Hadis ke-8. Qala alaihi assalatu wassalam man lata fi ghulamin asba'a bi qabrihi khinzira. Barang siapa yang berbuat homo, menggauli anak lelaki lewat duburnya, barang siapa yang berbuat homo terhadap anak lelaki, maka kelak orang tersebut ketika masuk kubur akan berubah bagaikan babi khinzir. Barang siapa yang berbuat homo terhadap anak lelaki, terhadap sesama jenis laki dengan laki, maka orang tersebut kelak di dalam kuburnya akan Allah rubah bagaikan babi fisiknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan terkadang hal kayak ini sengaja satu dari sekian ribu kasus Allah tampayakan di dunia. Menjadi ibrah, pelajaran. Sekali dan inya kada taubat, inya kada menyesal, inya kada minta ampun. Sebelum meninggal kada bertaubat lalu dari perbuatan homonya, liwat. Maka di dalam kuburnya
Allah rubah inya bagaikan babi. Babi itu bungasan. Ada termasuk makhluk Allah dari segi paras tuh ada nyaman dilihat babi. Hidung, bulu hidungnya kelihatan, lubang hidungnya mingar, bau, suaranya ada nyaman. Na'udzubillah min dzalik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innal luti idza mata min ghairi taubatin musikha bi qabrihi khinziran. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, seseorang yang suka berbuat homo atau liwat ketika meninggal dan tidak bertaubat, maka di dalam kuburnya akan dirubah bentuknya bagai babi. Wakila fi hadhihi al-ummah qaumun yuqalu lahum al-lutiyah wa hum thalathatu asnaf. Sinfun yanzurun wa sinfun yusafihun wa sinfun ya'maluna dhalikal amal al-khabith kadza fi zawajir. Disebut oleh ulama di dalam umat ini, kita nih umat akhir zaman, umat Rasulullah, ada penganut daripada gawian kaum Nabi Lut, dan ada 3 garis besar terbagi. Maksudnya di dalam umat Nabi ini, ujar ulama, ada mereka-mereka yang menggawi gawian umat Nabi Lut. Apa gawian umat Nabi Lut? Berzina dengan sesama jenis. Lakian lawan lakian, binian lawan binian. Itu umat Nabi Lut. Sehingga Allah azab umat Nabi Lut dan Nabi Lut pun hijrah keluar. Di umat Nabi ini ada orang-orang yang disebut penganut ajaran kaum Nabi Lut. Dan ada 3 golongan. Golongan pertama yang paling ringan, sinfun yang durun, penyuka sesama jenis tapi sebatas saling memandangnya, balilikan, batiringan. Ya yang jerulun semalam, lakian melihat lakian tina gagah titik liur. Lakian melihat ada lakian lain tina putih, dadanya bidang, tegap, tinggi, tersenyum, rasa luluh. Gantengnya. Kayak itu. Ini golongan daripada yang paling ringan, penganut gawian umat Nabi Lut di umat Nabi ini. Sinfun yang turun, memandang aja dapat kesenangan dah. Maitihi lakian atau membuka video-video YouTube artis Korea nang lalaki. Ini lakian nih melihat artis Korea lalaki. Bosnya. Ini golongan pertama. Istimta'nya, kenikmatannya dengan cara memandang sesama jenisnya nafsu. Begitu pula binian. Binian melihat binian lain pindah langkar nafsu, nyamannya dicium tuh aja. Ini golongan pertama paling ringan. Ada yang kedua, sinfun yusafihun, dari kalangan umat akhir zaman ini yang mana gawiannya mirip dengan gawian umatnya Nabi Lut yang binasa. Yang paling tengah yang kedua, mereka golongan yang menikmati kesukaan terhadap sesama jenis dengan cara bersentuhan, bersalaman. Ini harus berjapa itu bang. Menyalamani lakian nih, menyalamani lakian lain bina gagah, bersalaman, diikuti di pusut-pusut lah. Kisah berpandir supaya kada lepas tangan nih. Dan itu istimta di situ, merasa nikmat, dapat kepuasan birahi.
Makanya berselaman yang lawasnya. Mau dilihat muha kawan kita ni nang menyelamani kita pindah mahabang muhanya lapas. Apalagi pindah menggosok di tangan aja. Ini golongan kedua. Orang yang menggawi-gawian umat Nabi Lut dengan interaksi bersentuh kulit lawan kulit ini dapat kepuasan. Naudzubillah min dzalik. Atau yang Jar'ulut menggambarkan memarahi kita, kisah memusut ke paha kita. Kisah memandiri topik yang lain, padahal menikmati di situ, birahinya di situ. Nah, aja memusut-musut. Malam tadi berapa Real Madrid skornya? Padahal jangan bang ada Real Madrid main malam tadi. Sambil memusut ke paha kawan. Lapau. Ini golongan kedua nih, yusafihun. Dengan interaksi sentuhan, salaman dan yang lain, ini menikmati sesama jenis. Begitu pula binian dikatakan, kalau ada yang pindah bajapai-japai dan sama pada binian, jangan hirani. Kami jarang bang, yang banyak tuh lakian. Ada binian penyuka sesama jenis, memang ada, menjarang. Kalaupun ada, perhatikan ciri-cirinya, memusut-musut ke awak kita. Apalagi buka apa wajah kamu hendak melihat. Binian lah, binian nih. Jangan. Yang terakhir, yang ketiga, yang paling parah ada di umat akhir zaman, penggawi-gawian daripada umat Nabi Lut nang binasa. Apa? Ya'malun dzalikal amal al-khabith. Mereka ini menggawi sampai pada titik yang paling parah, yaitu menyetubuhi sesama jenis lewat dubur dan yang lain. Dan ini yang paling parah. Dan 3 kelompok ini ada di umat akhir zaman. Nang menikmati dengan sekedar pandangan, menikmati jarak jauh tanpa sentuhan, tapi puas. Aku pengagum aja keramput ikan nafsu. Aku mengagumi aja artis Korea nang boyband itu pina putih. Bukan darahnya kayak gitu. Putih. Iya, istimta menikmati dengan pandangan, melihat sesama jenis itu nafsu, kepuasan timbul di dalam dadanya. Naudzubillah, ini golongan termasuk penggawi-gawian umat Nabi Lut. Yang kedua, interaksi badan ada, bersalaman, bersentuhan. Ini akan terpuaskan dengan bersentuhan, dengan menyentuh sesama jenisnya, dengan bersalaman dipusut di dalam tadi. Halusnya lah, kulit pian. Paul. Pakai apa? Kasayan pian. Lakian gitu lah. Telinganya. Terakhir yang ketiga, sampai berbuat yang lebih ekstrim, yaitu memasukkan kemaluannya lewat belakang. Dan ini biasanya suka sama suka. Kalau tadi kan bisa jadi korban aja kita, korban penikmatan dari mereka yang homo. Tapi kalau yang sudah ekstrim yang ketiga ini sama sukanya, lalu terjadi perbuatan liwat sampai memasukkan kelamin dalam dubur. Naudzubillah min. Nah, hati-hatilah, jangan sampai hal kayak ini ada. Ngeri, ancamannya ngeri. Hadits ke-9. Qala alaihi assalatu wassalam, idza lamasal ghulamu al-ghulama ihtazza al-'arsyu wa qalat as-samawati ya rabbana umurna nakhtibuh wa qalat al-ard ya rabbana umurna nabla'uh. Hadits ke-9. Rasulullah bersabda, apabila seorang laki-laki mengelus laki-laki yang lain, mengelus, memusut, lamasa, menyentuh dengan syahwat dan nafsu. Apabila seorang laki-laki mengelus, memusut laki-laki lain dengan nafsu atau syahwat, maka
Arsy-Nya Allah bergetar. Ihtazzal arsy. Arsy bergoyang. Wa qalatis samawat. Langit-langit pun berucap. Langit-langit pun berucap, Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Umurna nakhtifu, perintahkan kami untuk menghilangkan orang tersebut, menculik orang tersebut. Sampai langit gergitan, bayangkan. Apalagi kita normal. Umurna nakhtifu, ya Allah, jar langit-langit, perintahkan kami untuk menculik orang ini dan menyentuh laki yang lain dengan syahwat. Wa qalatil ard, bumi pun berucap, garigitan dua bumi, Ya Rabbana, ya Allah, umurna nabla'uh, perintahkan kami untuk memakan orang ini, menaguk orang ini. Intilah, biar aja ulun yang menaguknya ya Allah, ujar bumi. Biarkan kami menelannya ya Allah. Perintahkan. Saking garigitannya langit-langit dan bumi. Makanya orang yang menggawi perbuatan homo itu kada bakal nyaman di dunia hidupnya. Langit-langit garigitan, bumi garigitan, rezeki pun sempit. Langit garigitan, bumi garigitan, kita pun garigitan sebagai manusia normal. Geli kita, mau di penjara orang itu, supaya tertahan dari nafsunya menyentuh sesama jenis. Hanya menyentuh terang, mengelus. Ay bunga ikan, ya. Pipi lakian disentuhnya, ay kam mulusnya, ngasnya, ya. Itu harus beguyang. Langit gerigitan, ya Allah perintahkan ulun di langit, kami culik orang ini. Ujar bumi, perintahkan kami untuk menaguk, menelan orang ini. Hanya menyentuh dengan nafsu, apalagi menggawinan, sampai perbuatan yang ngeri, memasukkan kemaluan lewat dubur sesama jenis. Na'udzubillahi min. Yang ke-10 yang terakhir, qala alaihi assalatu wassalam, la ta'tun nisaa fi astahihin, fa inna Allah la yastahyi minal haq. Hadis ke-10, Rasulullah bersabda, jangan kalian gauli atau jangan kalian senggamai para wanita, atau bahasa lain, jangan kalian bersetubuh dengan wanita-wanita melalui dubur mereka. Jangan kalian menyetubuhi wanita-wanita kalian melalui dubur mereka. Fa inna Allah la yastahyi minal haq, dan sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan sesuatu yang benar. Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan sesuatu yang benar. Maksudnya kayak apa?
Karena membahas tentang cara bersenggama itu kan kadang supan gitu. Ulun nih ketika menjelaskan hukum tentang menyetubuhi istri lewat dubur, terkadang supan kita membahasakan. Harus ada diperagakan, maksudnya kayak apa? Apakah yang dimaksud itu yang dilarang posisinya? Artinya lewat belakang juga, tapi tetap di kemaluan si perempuan di kubunya. Bukan, tapi lewat lubang yang di situ keluar kotoran-kotoran atau benda-benda yang lenyak kuning. Menyetubuhi perempuan lewat lubang tersebut, lubang dubur, haram hukumnya, dosa besar. Bukan berposisi di belakangnya, tapi melalui lubang vaginanya. Itu boleh. Boleh. Pian menyenggamai istri pian lewat belakang, tapi bukan dimasukkan kepada dubur, tetap kepada lubang yang halal. Itu boleh. Bukan posisi yang diharamkan sini, tapi adalah di mana meletakkan kemaluan pian. Kalau di dalam dubur, haram. Apa itu dubur? Lubang keluarnya kotoran-kotoran, ampas-ampas makanan dan yang lain. Haram. Lalu Nabi menjelaskan, fa innallaha la yastahyi minal haq. Urusan menjelaskan yang mana yang bujur, mana yang salah, itu kada perlu supan. Allah pun kada supan. Harus disampaikan ini. Walau terkadang terkesan tabu menjelaskan hal ini. Kalau ini kada dijelaskan, kalau pinapian menggawi, itu ulang. Kalau pinapian mengira selama ini halal aja binian tuh di mana dicucuk. Biniku juga aja pian. Semua lubang halal kecuali dubur nyata. Lubang telinga bib kada muat. Apalagi lubang hidung, ngingar. Semua halal kecuali dubur. Nyatakan dong. Apa dalilnya? Ada riwayat lain. Ketika sahabat bertanya, kalau istrinya dalam keadaan haid, apa yang halal digawi? Isna' ma syi'ta illa nikah. Oh, kama qala Nabi. Gawi apa yang ikam gawi terserah ketika binikam haid. Gawi dengan ikam gawi terserah apapun ikam nikmati dari seluruh tubuhnya kecuali sebuting. Jangan ikam menyetubuhi kemaluannya kalau lagi haid. Sisanya selama kada menyetubuhi kemaluannya dengan kemaluan ikam ketika ia haid, sisa selain itu halal. Umum berat. Artinya hal-hal lain pun kada perlu rinci lah, paham ya? Boleh. Semua lubang halal kecuali dubur jualan tadi. Lubang telinga ada masuk akal betapa dulu. Kecuali memang pun pian sa bungil itu. La ta'tun nisa fi astahihin. Jangan kalian menyetubuhi wanita-wanita kalian melalui dubur. Kenapa hadits ini dimasukkan dalam bab kecaman liwat, kecaman homo, sebagaimana pernah ulun sampaikan, dengan wanita halal aja haram lewat dubur, artinya kiasnya lebih haram lagi kalau sesama jenis lewat dubur. Na'udzubillah min. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keturunan kita, Allah normalkan pemahaman dan sudut pandang kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina ma'al al-qutri unda wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama.
وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.